Oke, kita mulai, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Bu Nurul. Ya, selamat sore Bu Sinta. Selamat sore juga Ibu Nurul. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah hari ini di hari kedua pembelajaran di tahun ajaran baru, semangat baru menemui dengan anak-anak siswa kelas 6 yang baru dengan berbagai macam profil mereka. Pengalaman yang sangat-sangat berkesan sih karena menemui berbeda dari kelas-kelas yang kemarin gitu. Kabarnya baik nih Bu. Alhamdulillah baik, sehat. Untuk perasaannya hari ini bagaimana Ibu? Apakah senang? Cukup menyenangkan. Cuma ini dalam pembelajaran awal saya terkendala dengan ketika melakukan diagnostik awal kognitif menemukan adanya kekurangan anak-anak dalam kemampuan literasi, Bu Sinta. Jadi ketika saya menerapkan tugas untuk bercerita tentang liburan, apa saja yang mereka lakukan, ternyata jawaban dari mereka itu ya mengecewakan. Dari satu kelas itu hanya kurang lebih 3 atau 4 anak yang hanya mampu menjabarkan cerita dalam paragraf yang memuaskan. Untuk yang lain masih kemampuannya kurang. Itu yang menjadi satu hal yang mengecewakan bagi saya, Bu Sinta. Ibu, jadi pertemuan kita kali ini Ibu Nurul Laili akan menceritakan ya kalau kesah Ibu atau mungkin bisa cerita-cerita hal yang lain. Sehingga dari pertemuan kali ini Ibu akan merasa sedikit lega gitu Ibu nggih. Nggih. Tadi Ya, Bu, kami kaget gitu Bu Sinta dengan kenyataan yang ada. Kok seperti ini padahal kelas 6 itu kan harusnya tingkatannya sudah tinggi. Kemampuan berceritanya, menceritakan kembali itu sudah bagus sebenarnya. Tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Mereka hanya menyampaikan satu kalimat, kadang mencerita itu seperti poin-poin, menyebutkan satu, berenang Bu, 2, belanja. Nah, itu kan bukan paragraf. Jadi ya kaget sekaligus kecewa Bu dengan keadaan itu. jadi Bu Nurul Laili ini ada sedikit kagetnya ketika Iya, tes betul Bu. diagnostik awal seperti itu. Iya, Ternyata betul. anak-anak tidak semuanya bisa melakukan gitu nggih Bu nggih. Oke, betul, Bu. Lalu apakah ada hal yang lain Ibu selain masalah diagnostik atau mungkin masalah adaptasi di awal pembelajaran, awal semester ini? Saya rasa sih masih itu dulu Bu yang saya amati. Selain kemampuan literasi, saya amati juga bentuk tulisan anak-anak itu masih banyak yang kurang-kurang. Contohnya dalam membuat satu kata misalnya, masih terdapat huruf besar di tengah-tengah kata. Contohnya kata durian. Nah, huruf R di tengah-tengah itu ditulis dengan huruf besar. Itu kan salah. Jadi hanya hanya beberapa anak yang sudah betul-betul sempurna tulisannya dan masih banyak yang bentuknya seperti itu. Itu kalau saya rasa karena kebiasaan ya Bu ya, seperti itu. Kebiasaannya anak-anak. Jadi kemampuan anak-anak literasi Ibu nggih, bentuk tulisan anak itu masih belum sempurna begitu nggih. Masih Betul. kurang. Lalu Ibu Nurul Laili, apakah Ibu sudah melakukan hal baik untuk
anak didik ibu, murid ibu di sekolah, hal baik apa yang Kemarin, sudah ibu iya, lakukan? kemarin setelah melihat hasil mereka seperti itu, otomatis kekecewaan saya yang besar itu tidak saya tampakkan di hadapan anak-anak secara langsung, tetapi saya berupaya untuk menggali potensi mereka dengan cara anak-anak saya beri lembaran lagi kosong, satu benda yang ada di depan kelas. Waktu itu memang contoh modelnya saya sendiri. Anak-anak saya suruh menceritakan, coba anak-anak ceritakan apa yang dilakukan Bu Nurul saat ini dalam satu kalimat gitu. Tapi syaratnya kalimatnya itu harus sesuai dengan ejaan, artinya ada subjek, ada predikat, ada objek, sehingga agak panjang. Oh iya ya Bu, ya Bu. Nah, mereka semangat. Ternyata saya cek hasil mereka benar Bu, mereka benar, sudah Ya, sesuai aturan itu, tapi dalam satu kalimat saja. luar biasa sekali Ibu Nurul sudah membantu menuntun anak-anak nggih. Mereka dengan cara Bu Nurul mereka akhirnya tahu bagaimana caranya, berlatihnya seperti apa. Itu hal yang sangat luar biasa sekali. Nggih. Betul, betul, betul. Alhamdulillah masih berupaya Bu, berusaha memperbaiki pelan-pelan. Nggih. Ya. Untuk perbaikan sendiri Bu Nurul, rencana ke depan atau strategi apa yang ingin Bu Nurul lakukan? Eh, saya berupaya karena kekurangannya di bidang literasi, ada baiknya di setiap pembelajaran bahasa Indonesia, terutama kemampuan literasi, saya akan menerapkan tugas supaya anak-anak bisa membuat cerita atau karangan, ya yang simpel-simpel aja, yang mudah-mudah, tidak panjang, mungkin cerita 3 kalimat atau satu paragraf, tetapi yang betul-betul berbobot, ceritanya sudah benar, tidak ada huruf yang salah. Itu rencana saya ke depan. Wow, luar biasa sekali nggih Bu nggih. Jadi untuk rencana ke depan, Bu Nurul ingin melakukan literasi, nggih, Ya, supaya ya, menerapkan tugas membuat cerita. Jadi dari tugas-tugas cerita itu dapat membantu anak-anak untuk lebih mengerti literasinya. Begitu nggih Bu nggih? iya, iya Bu, ya. Sangat luar biasa sekali nggih Bu nggih. Untuk sejauh ini, apa yang sudah Ibu kuasai Bu untuk membantu mereka lebih mengerti literasinya tersebut? Memberi Sering-sering kali memberi pemahaman kepada anak bahwa kalimat itu yang baik itu harus yang agak panjang, dalam arti bukan panjang sekali tidak, tetapi yang harus ada komponen subjek, predikat, objek, sehingga ada sub-sub bagian yang memang harus ada dipenuhi dalam satu kalimat. Itu yang harus selalu saya ingatkan supaya anak-anak betul-betul memahami ketentuan tersebut, Bu Sinta. Jadi tidak uh, ngawur dalam menyusun kalimat. Okay. Jadi itu termasuk kekuatan Ibu Nurul juga, nggih? Ya, Bu. Ya, itu harus lebih sering meneliti pekerjaan anak-anak. Karena dicoba lagi, saya ingin menerapkan cerita 3 kalimat waktu itu. Nah, setelah satu kalimat, saya coba anak-anak membuat 3 kalimat. Tuh, 3 kalimat saja dengan satu benda yang harus diceritakan. Alhamdulillah dari satu kelas itu sudah terlihat sebagian mereka mampu bercerita dengan sempurna, dan setelah diteliti ada separuh dari kelas itu rata-rata mengulang kata yang sama. Semisal menceritakan tentang kipas angin begitu ya. Kalimat pertama, kipas angin di kelasku ada di depan. Kipas itu bentuknya bundar, bulat.
Kalimat ketiga, kipas itu berwarna merah dan biru. Jadi mengulang kata yang sama. Tetapi saya rasa sih itu sudah termasuk peningkatan, agak panjang cerita, namun kekurangannya pada pengulangan kata yang sama di tiap-tiap kalimat. Itu, Bu. Ibu Nurul pasti punya kekuatan gitu, nggih. Bisa ceritakan kekuatan apa saja yang Ibu miliki saat ini sehingga dari kekuatan Ibu itu dapat berdampak positif untuk murid-murid Ibu yang ada di kelas atau di sekolah Ibu. Ya, yang pertama mencoba menjelaskan bahwa kesalahan yang dilakukan anak-anak itu kalau dibaca sendiri, misalnya, ayo anak-anak mencoba memahami sendiri bacaannya. Ketika kamu membaca ceritamu sendiri dengan mengulang kata yang sama, kamu bosan tidak? Begitu. Saya suruh mempraktekkan sendiri, membaca sendiri. Iya, bosan. Nah, maka itu sebaiknya kata yang sama jangan diulang lagi. Supaya kamu nggak capek membaca kata yang sama. Oh iya, ya. Akhirnya mereka pelan-pelan mengganti kata yang sama. Sejauh ini memang hanya sebatas cerita 3 kalimat saja. Tidak lebih dari itu. Mungkin di lain kesempatan. Jadi kekuatannya Bu Nurul tadi membantu anak-anak gitu nggih, supaya mereka mempraktekkan kata yang sama gitu nggih. Betul, betul. Nggih. Itu luar biasa sekali Ibu sudah menuntun mereka gitu nggih dengan baik. Seperti itu nggih. Dari skala 1 sampai 5 yang dilakukan Bu Nurul Laili ini untuk anak-anak itu masuk ke skala berapa? Yang paling baik kira-kira di skala paling atas. Saya rasa sih masih di angka 7 dan 8 lah, Bu. Karena kami tidak bisa melayani secara penuh karena selalu kecolongan dengan adanya huruf-huruf yang masih banyak sekali ditemukan kesalahannya. Jadi masih perlu bimbingan untuk anak-anak itu secara satu persatu tentu. Model bimbingannya satu-satu gitu ya. Iya, karena meneliti dari hasil karangannya tadi itu, Bu. Selain kemampuan membaca, juga harus memeriksa, saya suruh ayo dikoreksi apakah masih ada huruf-huruf besar di antara kalimat-kalimat tersebut. Oh, masih ada, Bu. Diganti lagi. Maju lagi, diganti lagi. Itu kan masih ya memang tahapan-tahapan itu perlu dilaksanakan, membutuhkan proses yang agak kontinu, agak lama, kontinu dan membosankan juga. Tapi mudah-mudahan ada hasilnya ya Bu Sinta dengan pekerjaan saya ini itu, perubahan-perubahan yang terjadi. Ini Bu, pasti ada hasilnya nih, karena Yeah. Bu Nurul sudah tadi menuntun anak-anak, mempraktekkan, belajar literasi seperti itu nih Bu. Bu Nurul, untuk hambatan sendiri Bu Nurul, hal apa yang menghalangi Bu Nurul untuk mencapai tujuannya Bu Nurul? Adakah hambatan? Sesuai yang saya sampaikan tadi, karena memang harus meneliti satu persatu, mungkin terkendala dengan durasi waktu, terkendala waktu. Durasi waktunya di mana materi pembelajarannya hanya mungkin dalam satu hari itu 2 JP, dengan memeriksa hasil koreksi anak-anak itu, sehingga waktunya berkurang untuk menginjak materi berikutnya. Begitu. Hambatannya itu. Jadi hambatannya durasi waktu gitu, Durasi waktu, betul. Batasnya waktu seperti itu, baik gitu. Lalu untuk skala prioritas Bu dalam pencapaian tujuan Bu Nurul Laili saat ini. Skala prioritas apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya untuk membuat anak-anak ini bisa semakin mengerti nih, tentang literasi? Yang pertama sih saya ingin yang lebih sering melakukan kesalahan ya dari penulisan, karena melihat hasil membuat cerita 3 kalimat
itu sudah mampu mengembangkan, hanya penulisan huruf itu yang masih banyak sekali melakukan kesalahan anak-anak. Kurang teliti. Oke, oke. Jadi skala prioritas Bu Nurul ingin memperbaiki tulisan anak-anak gitu, ya. Penulisan. Okay. Penulisan anak-anak. Ya, luar biasa sekali Bu Nurul. Ya, untuk komitmen ke depannya Bu, hal apa yang ingin Bu Nurul lakukan? Komitmennya seperti apa? Supaya anak-anak itu lebih kreatif, otomatis harus ada pemacu, pemantik, otomatis kita sebagai guru ya. Jadi guru tidak bosan-bosannya untuk tetap bersemangat untuk melatih anak-anak, walaupun terkadang jujur saya sendiri juga merasa capek, bosan dengan menyelesaikan masalah itu saja, tapi ya harapan besar saya untuk merubah itu menjadi satu motivasi supaya bisa merubah anak-anak secara merata. Rata semuanya, tidak ada yang mengalami kekurangan di bidang literasi. Adakah hal lain yang ingin Bu Nurul ceritakan lagi kepada saya? Saya rasa itu dulu Bu, karena saya juga ingin memantau kembali bagaimana perkembangan anak-anak selanjutnya. Terima kasih, Bu Sinta. Oke, sama-sama Bu Nurul. Dari pertemuan kita hari ini, apakah Bu Nurul merasa nyaman? Berapa tingkat kenyamanannya Ibu dari angka 1 sampai angka 5? Karena sudah menyampaikan istilahnya kekecewaan saya di dalam kelas tadi, kemudian berusaha memberi solusi, ya rasa lega itu muncul. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ibu lalu menceritakan ini. Rasa kenyamanan saya sudah pada level 9. Terima kasih, Bu. Nggih, sami-sami Ibu. Saya simpulkan nggih, Bu Nurul nggih. Jadi tadi Ibu sudah bercerita kepada saya, menceritakan tentang murid peserta didik Ibu di sekolah. Awalnya Bu Nurul mungkin mengalami ada ketakutan karena ada tes diagnostik di awal. Dari tes diagnostik itu ternyata hasil anak-anak banyak anak-anak yang tidak hasilnya kurang sempurna gitu ya. Betul. Tentang masalah literasi. Dan yang Bu Nurul Laili inginkan, Bu Nurul ingin supaya semua peserta didik anak-anak itu tidak ada yang mengalami masalah literasi gitu Bu. Semuanya dapat mengerti tulisan, kemudian untuk perkembangannya juga baik, seperti itu kesimpulannya Ibu. Jadi terima kasih Ibu untuk pertemuan Sama-sama, hari ini. Ibu, saya juga terima kasih banyak diberi kesempatan. Pertemuan kita hari ini saya akan simpan secara baik-baik untuk saya simpan sendiri, dan Ibu percaya dengan saya untuk menyimpan semua yang Ibu ceritakan pasti akan saya simpan dengan baik. Terima kasih Bu Nurul Laili. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak Bu Sinta. Sudah puas rasanya, sudah lega bisa menyampaikan unek-unek saya. Terima kasih banyak. Ibu, terima kasih. Selamat sore Bu Sinta. Selamat sore Bu Nurul. Sekarang ganti saya. Lanjut Ibu. Ya, baik, monggo dimulai. Dengan dulu. Selamat sore Bu Nurul. Selamat sore Bu Sinta. Bagaimana? Apa kabarnya Bu hari ini? Kabar saya luar biasa Ibu, tapi juga sedikit capek ini Bu. Ada perasaan bingung juga. Waduh, capek ya Bu ya. Yang dirasakan capek ini karena sedang menghadapi sesuatu di tahun ajaran baru, begitu ya Bu ya. Nah, apa yang Ibu rasakan saat ini?
Jadi gini Bu Nurul, kalau saya boleh cerita, di tahun ajaran baru ini, saya kan kebetulan menjadi wali kelas. Selain itu, memang saya mendapatkan kesempatan untuk mendampingi anak-anak spesial saya, Bu. Jadi sekarang karena adanya pembelajaran akomodatif yang mengharuskan murid-murid spesial saya ini untuk dapat bergabung di kelas reguler itu. Seperti itu. Nah, tentu saja hal yang baru ini membuat saya pasti apa ya, harus membiasakan diri atau beradaptasi gitu. Kalau dulu anak-anak ABK ini bisa ditempatkan di kelas tersendiri, di kelas sumber, sekarang harus masuk di kelas reguler. Gitu Ibu. Alhamdulillah. Dari cerita Ibu tadi ternyata mendapatkan tugas selain sebagai wali kelas, juga mendapatkan tugas istimewa di mana melayani anak-anak yang istimewa. Alhamdulillah, disyukuri. Mudah-mudahan itu menjadi pahala. Lalu apakah ada sesuatu atau hal-hal khusus mengenai tugas tambahan itu, Ibu? Begini, sebenarnya saya sudah sering, maksudnya untuk menangani anak-anak yang ABK, anak-anak berkebutuhan khusus ini, tetapi karena harus bergabung di kelas reguler, otomatis anak-anak yang reguler ini, Ibu Nurul, mereka pasti ada kagetnya juga, kemudian juga pasti terdampak ya Bu ya untuk fokus belajarnya anak-anak yang regulernya. Kemudian saya selaku guru BK juga kan harus benar-benar ikut menghandle anak ABK maupun anak reguler itu. Begitu. Ya. Melihat cerita yang Ibu sampaikan tentang situasi yang terjadi di mana anak-anak reguler itu merasakan agak terganggu nggak Bu Yusinta dengan terganggu. Mereka belajarnya itu jadi tidak fokus karena sering diganggu itu tiba-tiba dipukul. Nah, Kemudian tetapi juga penjenengan juga bertugas melayani semua siswa tanpa terkecuali. Lalu melihat situasi yang terjadi saat ini, situasi ideal apa yang Ibu inginkan di masa yang akan datang, khususnya di tahun ajaran baru dengan adanya hal seperti itu? Apa situasi ideal apa yang Ibu inginkan? Kalau keinginan saya, Bu Nurul, sebenarnya saya ingin anak-anak atau siswa saya ini mendapatkan hak yang sama untuk belajar. Jadi siswa reguler ini bisa nyaman, kemudian siswa yang ABK juga mendapatkan perhatian khusus. Jadi yang saya inginkan ini mungkin ke depannya bisa ada guru yang expert terutama di bidangnya, yaitu seperti guru PLB yang bisa benar-benar mendampingi anak-anak supaya mereka ini bisa merasa apa ya, istilahnya nyaman gitu Bu sekolah. Bagus sekali Bu. Rencana-rencana itu situasi yang penjenengan inginkan di masa depan. Lalu untuk mewujudkan situasi ideal itu, apa rencana jenengan untuk mewujudkannya? Rencana saya harus menghadapi ini ya Bu ya. Artinya harus menerima kalau memang ada regulasi seperti ini. Tidak bisa untuk tidak beradaptasi, harus beradaptasi dulu dengan hal baru, itu yang pertama. Kemudian yang dilakukan, saya mencari informasi, misalkan yang masuk ini tentang anak ADHD. Apa sih itu anak ADHD? Bagaimana kalau anak ADHD ini harus dimasukkan di kelas reguler? Bagaimana cara pendampingannya? Seperti itu. Itu sih Bu yang baru
akan saya lakukan ke depannya. Rencana. Baik, Ibu. Oke. Rencana-rencana ini sangat bagus. Saya sangat bangga karena saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana situasi di mana seorang guru harus berpihak secara adil kepada dua kondisi siswa yang sangat berbeda. Lalu untuk rencana itu kapan panjenengan akan melaksanakannya? Dan mungkin siapa yang bisa membantu panjenengan dalam rencana tersebut? Oke. Saya akan melakukannya secepat mungkin ya Ibu ya. Kalau bisa sih besok bisa saya lakukan ya. Gitu. Nah, untuk siapa yang membantu, saya tidak bisa melakukan ini sendiri, melainkan pastinya butuh rekan sejawat, kolaborasi dengan beberapa guru BK, kemudian juga wali kelas, kemudian juga bisa ada beberapa anak-anak ABK ini yang didampingi oleh shadow teacher-nya, nah itu bisa saya ajak kerjasama. Baik, Bu Sinta. Ternyata progres panjenengan rencana itu sudah terpapar dengan sangat baik. Tentunya hal baik, sesuatu hal baik yang akan direncanakan itu pasti ada hambatan sekaligus dukungan. Bisa panjenengan jelaskan hambatan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ini dan juga dukungan dalam pelaksanaan rencana panjenengan? Ya, untuk dukungannya dari sekolah memberikan kesempatan saya ya Bu ya untuk dapat menolong anak-anak baik anak-anak ABK maupun anak-anak reguler. Dukungan yang lain dari rekan sejawat, kemudian dari kepala sekolah, semua warga sekolah yang ada di SMP Negeri 40 ini saya rasa sudah memberikan dukungan yang sangat positif karena saya tidak bekerja sendiri, melainkan pasti ada tim yang membantu menolong saya untuk menghadapi situasi ini. Itu dukungannya. Kemudian untuk hambatannya Ibu, hambatannya karena anak-anak yang berkebutuhan khusus ini kan bermacam-macam. Jadi hambatan yang sangat sangat saya rasakan saat ini ketika saya menghadapi ada anak yang ADHD, di mana anak itu sangat aktif sekali, bahkan keaktifannya itu akhirnya juga dapat mempengaruhi atau berdampak kurang baik untuk temannya. Tiba-tiba mukul, kemudian juga bisa tiba-tiba teriak sendiri saat kondisi kelas itu dijelaskan gurunya, dia bisa tiba-tiba teriak atau mukul-mukul kepalanya sendiri, seperti itu salah satu hambatan juga. Hambatan yang lain, meskipun saya belajar bidang konseling, tapi saya rasa untuk expert, maksudnya secara dalam penanganan anak-anak yang spesial ini kan memang harus ada tenaga ahli Ibu. Itu aja hambatan saya. Gitu. Ya. Masya Allah, mendengar cerita panjenengan saya merasakan sangat salut, bangga bahwa panjenengan punya inisiatif, punya keinginan, rencana yang dilaksanakan agar rencana itu terwujud. Ngoten nggih Bu Sinta. Alhamdulillah, dari pernyataan panjenengan tadi bahwa di kelas ada anak yang berkebutuhan khusus, di mana seorang guru juga harus bersikap adil, melayani mereka tanpa ada perbedaan, namun terkendala dengan kondisi mereka yang seperti itu, panjenengan betul-betul sangat hebat. Saya salut. Semoga aksi ini, rencana ini bisa terlaksana. Nah, saya ingin tahu setelah kita melaksanakan
perbincangan ini. Nggih. Tingkat kenyamanan panjenengan bagaimana? Saya sangat nyaman sekali karena tadi awalnya saya merasa ada sedikit kebingungan setelah saya berbincang, kemudian menceritakan apa yang saya rasakan. Saya merasa lebih tenang dan mendapatkan solusi itu. Jadi tingkat kenyamanan saya kalau bisa diskalakan ini masuk ke angka 9 Ibu. Ah, Sangat nyaman sekali. Nggih. alhamdulillah. Iya, jadi saat ini saya mengetahui apa-apa saja yang sudah panjenengan lakukan dan mungkin menjadi satu kendala dalam pembelajaran. Saya akan menyimpan hal ini secara pribadi, tidak akan saya sampaikan kepada orang lain karena ini menjadi privasi kita berdua dan kedepannya Bu Yus barangkali ada satu lagi hal yang masih terganjal atau terkendala. Apakah masih ada Bu Sinta? Untuk saat ini tidak, Bu. Tidak ada yang mengganjal lagi. Baik, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya di mana saya bisa menjadi tahu hal yang sebelumnya saya tidak mengetahui. Kedepannya Bu Yusinta akan melaksanakan rencana itu dengan baik. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih Bu Nurulaili sudah mendengarkan cerita saya, memberikan waktunya. Matur suwun. Sama-sama. Ini refleksinya Sekarang masuk refleksi nggih, Bu, nggih. waktunya 16.12. Ya, kurang 8 menit. Nggih. Refleksinya Refleksinya gimana? waktunya ya sekarang enggak apa-apa, Bu. Langsung refleksi. Ya, Refleksinya gantian. bagaimana? Jadi bisa Nggih. Bu Nurul dulu, bisa Bu Nurul atau Oh, saya saya nggak mencatat dulu, tadi Bu. Apa? kemudian nanti Jenengan gantian. dulu. Nggih, jenengan dulu. Saya dulu. Nggih. Oke, sebentar nggih. Sebentar. Kan ini Bu. Apa? Lembar refleksinya tadi. Lembar refleksi ada di bor 1. Iya, yang mana? Saya juga belum tahu, Ibu. Bu Nurul, Ya, Bu Nurul, di mananya Bu Sinta? Andul. Di saya mulai Bu nggih. Refleksinya Bapak Nggih, Ibu. monggo. Ya, baik. Saya akan melakukan refleksi diri setelah melakukan latihan coaching hari ini. Nama saya Yusinta Anggraini. Refleksi diri, yang pertama, apa
Bu Sinta. Bu Sinta. Oke, untuk refleksi diri latihan coaching hari ini, refleksi diri saya yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah berjalan dengan baik, saya hadir secara penuh dari awal percakapan, dari awal pertemuan sampai dengan akhir, yang mana yang saya lakukan adalah dapat menjadi pendengar yang baik. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah dalam percakapan menghilangkan kata-kata mungkin, kira-kira, atau kata-kata anjuran. Itu yang harus perlu ditingkatkan. Kemudian apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh. Yang saya lakukan yang pertama harus tetap fokus, kemudian hadir penuh bisa ditunjukkan dengan menyimak serta mendengarkan dengan baik apa yang dibicarakan oleh coach. Kemudian mengambil posisi senyaman mungkin sehingga dari kenyamanan itu dapat lebih rileks dan tidak merasa tegang. Apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan ke depannya, terutama untuk coaching sendiri, saya akan berlatih lagi, continue secara terus-menerus, memperbaiki hal yang dari percakapan tadi mungkin masih ada beberapa yang harus lebih ditingkatkan, akan berlatih, kemudian dengan tidak sering mengucapkan itu tadi kata kira-kira, mungkin seperti itu. Jadi Ibu, Ya. itu refleksi diri dari saya. Terima kasih banyak. Untuk saya refleksi diri pada latihan percakapan coaching pada sore hari ini, apa yang sudah berjalan dengan baik, saya sudah berusaha untuk present tadi ya, supaya hadir penuh untuk memperhatikan segala apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga mengetahui inti dari yang disampaikan, memahami apa yang disampaikan. Lalu yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Alhamdulillah saya masih melakukan secara nggak sengaja menyampaikan kata-kata mungkin, ya mungkin karena kurangnya belajar ya, masih banyaknya hal-hal yang keceplosan istilahnya. Istilahnya saya harus lebih banyak berlatih untuk merangkai kata-kata, untuk menghilangkan kata-kata mungkin, kira-kira, mengapa, gitu. Lalu apa yang saya lakukan dalam kehadiran, saya upayakan supaya saya bisa senyaman mungkin untuk melakukan percakapan ini, supaya tidak memberikan saran, tuh. Dalam menyampaikan juga harus lebih hati-hati, tidak boleh menjudge seseorang yang kita puji. Apa yang saya lakukan ke depan dalam coaching? Ya utamanya saya harus lebih terus berlatih, belajar untuk menyampaikan sesuatu dalam penyampaian kepada orang tersebut, terutama dalam coaching, sehingga menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching sehingga tidak melakukan hal-hal yang sudah tidak tepat. Itu yang saya refleksi di hari ini setelah kita melaksanakan latihan coaching. Itu Bu Sinta. Baik, terima kasih Bu Nurul Laili untuk refleksinya.